Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Fahri. Di sini saya ingin membuat video eh, tugas ujian akhir semester 1 mapel sejarah peradaban Islam. Di sini saya ingin menceritakan tokoh seorang Muhammad Sultan Muhammad Al-Fatih. Di sini saya ingin membacakan biografi dulu. Muhammad Al-Fatih lahir dengan nama asli Mehmet bin Murad. Ia lahir pada tanggal 30 Maret 1432 di Edirne, ibu kota Turki Utsmaniyah. Ayahnya bernama Sultan Murad II yang diketahui merupakan Sultan Turki Utsmaniyah. Ibunya bernama Huma Hatun yang merupakan istri keempat Murad II. Sultan Mehmet dikenal dunia dengan nama Muhammad Al-Fatih, berarti penakluk. Orang Turki menyebut Sultan Mehmet dengan sebutan Fatih Sultan Mehmet Han. Jadi usia 11 tahun ia dikirim oleh ayahnya untuk memerintah Amasya. Ia merupakan anak didik Syekh Syamsuddin yang masih merupakan keturunan Abu Bakar Asy-Siddiq. Ia juga murid dari Molla Ghurani. Ia juga diketahui sudah menguasai bidang ketentaraan, sains, matematika, dan menguasai 6 bahasa. Pada usia 12 tahun, Muhammad Al-Fatih sempat naik tahta menggantikan ayahnya Sultan Murad II. Namun karena serangan bangsa Hongaria kala itu membuat ayahnya Sultan Murad II kembali naik tahta dan memimpin pasukan Turki untuk memadamkan perlawanan bangsa Hongaria kala itu. Sultan Murad II memerintahkan Turki hingga kematiannya pada tahun 1451. Setelah kematian Sultan Murad II, Muhammad Al-Fatih kembali naik tahta menggantikan ayahnya yang sudah meninggal. Ia naik tahta pada usia 21 tahun. Itulah biografi dari Sultan Muhammad Al-Fatih. Di sini saya ingin menceritakan di mana Sultan Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel. Oke, cekidot. Oke, di mana saya ingin menceritakan bagaimana Sultan Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel. Oke. Penaklukan Konstantinopel oleh Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih, sang penakluk Konstantinopel. Muhammad Al-Fatih seorang sultan muda dan ambisius dari Kesultanan Utsmani, memiliki visi yang jelas menaklukkan Konstantinopel, kota yang telah terdiri kokoh selama berabad-abad dan menjadi pusat kekaisaran Romawi Timur. Kota yang dianggap sebagai kunci strategis untuk menguasai perdagangan dan wilayah yang luas di sekitarnya. Persiapan yang matang sebelum melancarkan serangan, Muhammad Al-Fatih menaklukkan persiapan yang sangat matang. Ia mengumpulkan pasukan yang besar dan modern untuk masanya, lengkap dengan artileri canggih yang mampu menembus tembok kota yang tebal. Selain itu, ia juga membangun sebuah benteng besar di seberang selat Bosporus untuk memblokade jalur suplai Konstantinopel. Muhammad Al-Fatih menerapkan strategi yang cerdik dalam menaklukkan. Ia tidak hanya mengandalkan kekuatan militer semata, tetapi juga menggunakan taktik psikologis untuk melemahkan semangat juara para pembela kota dan menyebarkan desa-desus tentang kekuatan pasukannya yang luar biasa dan kekejaman yang akan dilakukan. Jika kota itu jatuh, pertempuran sangat sengit. Setelah persiapan matang,
pasukan Muhammad Al-Fatih melancarkan serangan besar-besaran ke Konstantinopel. Pertempuran berlangsung sengit selama berminggu-minggu. Pasukan Utsmani terus-menerus menyerang tembok kota, sementara para pembela Konstantinopel berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan kota mereka. Kejatuhan Konstantinopel, meskipun menghadapi perlawanan yang gigih, akhirnya tembok Konstantinopel berhasil ditembus oleh pasukan Utsmani. Pada tanggal 29 Mei 1453, Konstantinopel jatuh ke tangan Muhammad Al-Fatih. Kaisar Konstantin tewas dalam fase pertempuran dan kekaisaran Romawi pun runtuh. Penaklukan Konstantinopel oleh Muhammad Al-Fatih memiliki dampak yang sangat besar bagi dunia. Kota kemudian diubah namanya menjadi Istanbul dan menjadi ibu kota Kesultanan Utsmani. Penaklukan ini juga menandai berakhirnya zaman pertengahan, dimulai di era modern. Muhammad Al-Fatih dikenal sebagai salah satu pemimpin militer yang paling hebat dalam sejarah. Keberhasilannya menaklukkan Konstantinopel membuat menjadi pahlawan bagi bangsa Turki. Hingga kini namanya masih diabadikan dalam berbagai bangunan dan monumen di Istanbul. Oke, yang dapat kita ambil dari pelajaran dari Muhammad Al-Fatih, Sultan Muhammad Al-Fatih yang menaklukkan Konstantinopel, yaitu yang kita dapat pelajari yaitu sebelum memulai sesuatu kita perlu merencanakan dengan matang dan mempertimbangkan segala kemungkinan, dan juga dalam tim atau kepemimpinan yang kuat dan inspiratif sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan berkebersamaan. Dan juga jangan mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan. Teruslah berusaha dan berinovasi. Mungkin itu saja dari saya. Apabila ada salah kata atau salah dalam sejarah Sultan Muhammad Al-Fatih, mohon maaf. Lahirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.